Perkenalkan, saya Ayu Erlina dan teman saya Deli Ayu Nintias. Di sini kami telah mewawancarai beberapa usaha kreatif yang ada di tempat kami. Jadi yang pertama itu ada Molen SKD. Sebelumnya boleh diceritakan awal mula berdirinya industri ini tahun berapa dan mengapa memilih ide industri ini? Jadi ini dimulai dari 1988. Ini adalah bisnis dari ayah sebenarnya, dan ini bisnis warisan. Jadi ketika itu bapak berbisnis hanya konvensional saja. Kemudian setelah itu saya mulai pengembangan ini dari tahun 2017 akhir Desember. Nah saat itu saya mulai melirik. Nah ini kok kelihatannya potensi gitu, potensi untuk dikembangkan. Akhirnya saya melihat kalau molen itu ternyata sangat diminati masyarakat, khususnya para wisatawan. Kalau awalnya hanya marketnya itu orang-orang lokal dengan beli hanya 1.000, 2.000 atau 5.000. Nah sekarang kita nyoba untuk market para wisatawan. Nah otomatis wisatawan uangnya banyak dong. Nah dari situlah saya mulai melihat kalau ini prospek, sehingga kita kemas bagaimana caranya, kita sesuaikan dengan marketnya. Otomatis kalau wisatawan kan pengennya produknya bagus, packagingnya bagus, buat oleh-oleh gitu. Jadi nggak sekedar hanya terlihat kardus biasa begitu, tapi bagaimana kita caranya itu biar wisatawan itu ketika pulang membawa itu juga nggak pusing-pusing. Jadi itu kenapa kok saya memilih. Lalu untuk perkembangan industri ini sendiri gimana ya Pak? Jadi tadi di awal kami sampaikan awalnya kan hanya sebatas jualan di pinggir jalan, kemudian siap saji beli tinggal makan. Kalau sekarang karena kita kemas dalam bentuk oleh-oleh, kita mencoba untuk masuk di kalangan produk frozen. Jadi kalau biasanya siap saji nggak tahan lama, kalau frozen itu bisa tahan lama. Jadi misalnya pengen digoreng sendiri di rumah, itu bentuknya kan frozen. Kita juga melayani yang siap saji, cuman hanya pesanan saja. Kalau ada yang sakit pengen siap makan, nanti kita gorengkan. Kalau enggak, kita akan jualnya frozen biar bisa dibawa pulang, nanti bisa disajikan dalam bentuk santan atau panas. Untuk kendalanya sendiri apa saja ya Pak? Untuk kendalanya, kalau produk frozen itu masih di bidang pengiriman. Jadi kalau frozen itu ngirim-ngirimnya rada susah, karena pengirimannya harus ekspedisi khusus yang harus ada freezernya. Sedangkan kalau pengiriman semacam jasa JNT itu kan masih biasa. Jadi kita takutnya kalau di jalan cuma 3 hari itu atau 4 hari nggak cukup waktunya, nanti malah barangnya rusak. Jadi kalau misalnya dikirim nanti harus pakai ekspedisi khusus, jadi kita belum sampai ke situ. Tapi ada beberapa perusahaan kita yang sekarang pengembangannya itu yang molen kering. Nah molen kering itu pengembangannya sekarang sudah dikemas bagus, yang kita marketingnya juga untuk wisatawan, jadi itu bisa kita kirim. Nah itu juga pernah kita kirim-kirim ke banyak luar kota juga pernah. Nah itu bisa pakai jalan biasa. Jadi pengembangannya juga alhamdulillah mulai dari perizinan PIRT, MUI kita juga sudah berizin. Jadi alhamdulillah, dan alhamdulillahnya lagi selain ini molen yang pertama kali Tawangmangu, untuk perizinannya juga kita pertama kali antara PIRT maupun MUI. Jadi alhamdulillah untuk secara pengembangan, dan juga kita sudah titip-titipkan ke banyak toko. Jadi kita marketnya itu jadi titip atau jadi kita nggak punya banyak cabang ya. Jadi lebih tepatnya kita masuk ke toko oleh-oleh itu marketnya, atau ke retail-retail modern. Alhamdulillah untuk kita di Karanganyar itu Alfamart, Indomaret kayak gitu. Alfamart maksudnya, Dan bagaimana cara Bapak untuk bersaing dan mengembangkan produk ini? Jadi untuk bersaing sebenarnya kita pengennya itu bermitra ya dari teman-teman sesama UMKM. Karena kadang ada yang produk kita nggak punya tapi teman kita punya, sehingga kita juga butuh teman-teman. Sebaliknya ada juga produk yang kita punya tapi mereka nggak punya, akhirnya mereka juga membeli dari kita. Sebenarnya lebih begitu. Tapi untuk masalah persaingan
kita lebih ke kualitasnya. Kita mencoba menjaga di kualitasnya karena kita menggunakan bahan-bahan yang memang benar-benar bagus. Dan yang kedua, bahan-bahan pisangnya itu kita benar-benar pisang dari Tawang. Kemudian ada pihak kontrol juga, jadi ada bijak yang mengontrol di bahan-bahan bagus. Jadi yang insya Allah untuk secara kualitas kita mencoba untuk maksimal. Jadi ini ada beberapa menu yang telah diproduksi oleh Molen Eskari tadi. Selanjutnya yaitu ada stik ubi. Sebelumnya boleh diceritakan awal mula berdirinya industri ini, tahun berapa dan mengapa lebih memilih ide industri ini? Didirikan itu sejak tahun 2018, sekitar bulan Agustus 2018. Kenapa saya memilih usaha ini? Pertama karena usaha yang sebelumnya bangkrut. Gitu. Terus kedua, saya memilih usaha ini karena ini berkaitan dengan khas daerah. Jadi secara nilai ini sudah memiliki nilai tersendiri, nilai pasar. Karena khas, namanya khas daerah, itu pasti memiliki nilai jual. Yaitu pertama ubi ungu, ubi madu, dan pisang. Karena Karanganyar termasuk juga penghasil olahan ubi ungu ya lumayan banyak. Dan ternyata setelah saya coba untuk produksi ya ini, ternyata alhamdulillah hasilnya lumayan. Gitu. Terus bagaimana untuk perkembangan dalam memproduksi ubi ini? Kalau untuk perkembangannya, saya olahannya masih satu berbentuk stik ubi olahannya. Kalau untuk bahan baku itu gampang dapatnya itu karena memang itu olahan yang banyak dibudidaya di Karanganyar. Terus kalau untuk kendala sendiri apa ya? Kalau kendalanya itu di mesin untuk ngadon. Untuk ngadon itu ya masih ya semi manual. Dan gimana cara Bapak untuk bersaing dalam menghadapi industri ini? Kalau untuk bersaing itu ya namanya usaha pasti ada saingan itu ya. Iya. Itu kalau aslinya saingan, kalau sampai dari 2018 sampai saat ini produk sejenisnya belum ada. Nah, dari stik ubi ini ada 2 varian, kemudian ada juga produk baru yaitu produk Molena. Kemudian ada keripik tempe. Sebelumnya boleh diceritakan awal mula berdirinya industri ini tahun berapa dan mengapa lebih memilih ide industri ini? Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ibu Kana, atas pemilik keripik tempe ini. Saya memilih produk keripik tempe ini karena tempe juga termasuk bahan pokok. Saya mendirikan industri tempe ini sejak tahun 2007 sampai sekarang. Karena produk ini adalah dari orang tua saya sampai saya lakukan dan saya teruskan sampai saat ini. Saya memilih produk keripik tempe ini karena ini adalah makanan bahan pokok sehari-hari. Pasti semua orang membutuhkannya. Bagaimana untuk perkembangan dalam memproduksi tempe ini? Perkembangannya dari awal sampai sekarang ya alhamdulillah. Saya dulu berjualan dengan sedikit, lama-kelamaan saya pasarkan dari pasar
itu yang terpenting adalah tempenya pertama harus baik, bagus. Yang kedua dari minyaknya, minyak itu juga termasuk rasanya itu saya perkembangkan walaupun semua bahan bakunya naik. Ini merupakan proses pembuatan tempe sendiri di rumah produksi dan ini juga ada hasilnya. Kemudian di sini juga ada selumpring. Ceritakan awal mula berdirinya industri ini tahun berapa dan mengapa memilih ide industri ini? Iya Mbak, jadi saya memulai untuk pembuatan wayang selumpring itu dari tahun 2019. 2019, terus alasan kenapa menggunakan media selumpring, karena media selumpring itu kan memang media yang selama ini ataupun barang yang selama ini dianggap sampah oleh masyarakat, dianggap tidak berharga, tidak berguna. Dengan saya buat menjadi wayang selumpring seperti ini, harapannya menunjukkan kepada masyarakat bahwa sesuatu yang tidak berguna bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan mempunyai nilai jual tinggi. Kalau untuk kendalanya sendiri apa saja ya Pak? Untuk kendala saat ini, kebetulan kemarin persediaan selumpring saya kan habis. Jadi selumpring itu tidak bisa tiap hari ada. Jadi ada musim-musimnya. Jadi saat ini kendala yang pertama stok selumpring. Karena selumpring itu harus nunggu musimnya selumpring itu berguguran. Karena kalau misalnya kita ngambil langsung di bambunya, itu selumpring itu berarti belum tua. Nanti ketika dipakai buntung, berkerut. Tapi memang yang dipakai itu selumpring yang sudah jatuh, jadi benar-benar tua. Itu kendala pertama. Kendala kedua, tadi saya mengatakan bahwasanya belum untuk dipasarkan ya, sampai selesai nunggu. Jadi nanti mungkin kita di marketing. Sementara sih kita pakai di online ataupun offline. Cara Bapak untuk bersaing dan mengembangkan industri ini? Untuk bersaing dan mengembangkan di masalah wayang selumpring, sebetulnya kita selama ini menginginkan, karena Tawangmangu ini kan adalah daerah wisata Mbak. Iya. Selama ini Tawangmangu belum memiliki yang namanya souvenir khas Tawangmangu. Harapan kami nantinya kerajinan ini bisa menjadi souvenir khas dari Tawangmangu. Dan harapan saya juga tidak hanya nantinya wayang selumpring, tapi seluruh kerajinan yang ada di Tawangmangu nantinya bisa berkembang pesat ke depannya, sehingga Tawangmangu bisa memiliki oleh-oleh ataupun souvenir dari Tawangmangu yang khas yang tidak dimiliki di daerah lainnya. Ada beberapa kerajinan yang dihasilkan dari selumpring ini, yaitu seperti wayang, lukisan wajah, dan juga ada beberapa kerajinan lainnya. Kemudian ada harum manis rambut nenek. Sebelumnya bisa dikenalin dulu produk apa yang Ibu produksi dan mereknya apa itu, Bu? Kalau produksi harum manis kita mereknya Big Family, karena berasal dari kita keluarga, usaha keluarga. Tadinya kan kita berdua sama paman, setelah itu kita yang produksi juga keluarga, yang bekerja making sampai segala macam semuanya keluarga. Akhirnya kita kasih nama Big Family. Pasti ada rintangan-rintangan yang dihadapi selama pemproduksi harum manis, itu apa aja, Bu? Kendalanya yang pertama ya modal, kekurangan modal, orang pemesanan banyak, modalnya nggak ada. Yang kedua tenaga kerja, kadang kalau pas permintaan banyak tenaga kerja kadang nggak mencukupi, tenaga kerjanya kurang. Kalau pas lagi dibanyakin kadang orderannya sedikit, jadinya susah. Kalau masalah bersaing dengan merek lain itu gimana, Bu? Ya persaingan sih ya saya anggap standar, biasa-biasa aja. Kualitas kita memang dari dulu tetap dijaga ya. Semakin maju alhamdulillah, dari mulai omset sekitar 100-200 sekarang udah jutaan. Pengirimannya itu kemana aja, Bu, kalau manis? Pengirimannya ke Tegal, ke Solo, ke Pemalang, Pekalongan.
Nah, kan banyak pesaing-pesaing dari luar. Bagaimana sih cara Harum Manis ini tuh mengembangkan atau bisa bersaing dengan produk-produk lain, merek lain? Satu, kualitas dijaga. Dua, pemasaran kita dengan cara ramah lah kepada pembeli. Selain memproduksi Harum Manis, ibu ini ternyata juga memproduksi basreng. Kalau yang basreng kita kasih nama AI karena itu anak paling kecil di antara keluarga kami. Nah, selain Harum Manis kan ibu produksi basreng. Sejak kapan ibu memproduksi basreng tersebut? Kalau basreng belum lama, kurang lebih hampir 1 tahunan. Bagaimana perkembangan dari awal buka sampai sekarang? Tadinya sih kan kita ngirim romanis, pas itu ada permintaan basreng dari pelanggan. Terus kok permintaan banyak, akhirnya kita lah produksi, coba-coba, ternyata alhamdulillah sama lakunya. Kan harga minyak naik ya Bu. Nah, selain kendala harga minyak, apa aja sih kendala dalam memproduksi basreng? Kalau basreng kendalanya lebih sedikit karena nggak terlalu banyak resiko. Paling resiko itu minyak mahal kan kita ngurangin isi dari produk yang kita bikin. Pasti banyak merek-merek lain merek basreng dari luar itu, bagaimana sih cara bersaing biar tetap maju gitu? Rasa yang dijaga, satu kualitas, sama isinya diperbanyak, jadi biar cepet laku. Mengkreasikan apa dari Harum Manis dan basreng tersebut? Kalau dari Harum Manis itu kita kreasinya itu yang toples warna-warni seperti pelangi, jadi kan lebih menarik. Kalau yang basreng juga sama, kita pakai toples, kita pakai produk toples sama kemasan pak sama kemasan pouch biar lebih menarik. Nah, ini merupakan basreng hasil produksi dari basreng AI. Kemudian juga ada Harum Manis pelangi dari merek Big Family tersebut yang ada setiap bulan Ramadan, dan ini juga ada Harum Manis model lain. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. See you.